Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita di pertemuan yang ketiga dari pembacaan kitab Mutarjamat min A'malil Imam, yaitu makalah-makalah dari imam. Al-Imam yang dimaksud di sini adalah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang dijuluki sebagai Syahidul Mimbar. Dalam Islam itu ada dua orang yang dijuluki sebagai Syahidul Mimbar. Orang yang syahidnya tidak di medan pertempuran, tapi syahidnya di mana? Di mimbar. Mimbar itu apa? Tempat ngimamin sholat, ya. Tempat orang memimpin sholat, ngimamin sholat. Tempat orang menyampaikan khutbah dan seterusnya. Satu orang yang wafat pada saat syahid pada saat di mimbar, satu siapa? Tahu? Siapa? Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Umar itu wafatnya di mana? Di masjid, ya, pada saat selesai sholat subuh, kemudian dibunuh, ya, oleh siapa? Oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang Majusi. Ya. Ya, memang Khulafaur Rasyidun itu tiga semuanya wafat dibunuh. Ya. Sayyidina Umar itu wafat pada saat sholat subuh. Selesai melaksanakan sholat subuh. Kemudian Sayyidina Utsman itu wafatnya juga dibunuh, tetapi di rumahnya. Ya. Kalau Sayyidina Utsman ini memang dikepung oleh musuh-musuh politiknya. Kemudian pada saat pengepungan itu entah siapa yang kemudian tiba-tiba masuk menyelinap ke rumahnya Sayyidina Utsman dan kemudian membunuh Sayyidina Utsman. Sampai sekarang pembunuhnya Sayyidina Utsman itu masih misterius. Masih hanya dugaan-dugaan, ada yang menduga ini, ada yang menduga ini, tetapi tidak pernah jelas. Dan yang ketiga, khalifah yang keempat, maksud saya, yang Khulafaur Rasyidun yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib, meninggal di tangan kalian bahaya hafal sejarah. Di tangan Abdurrahman bin Muljam. Ya. Saat yang membunuh Utsman orang non-muslim, yang membunuh Utsman dan membunuh Ali itu muslim. Ya. Nah, itu Syahidul Mimbar itu julukannya Sayyidina Umar. Dan kemudian penulis kitab ini juga seorang ulama yang dijuluki sebagai Syahidul Mimbar. Karena beliau ini syahid pada saat menyampaikan pengajian. Ya. Pada saat beliau ada di depan pengimaman, duduk di meja pengaji, kemudian ada yang melakukan bom bunuh diri, ya, di dekat beliau. Beliau syahid pada saat itu juga. Ini orang yang kitabnya kita baca. Ya. Kita sudah membahas biografinya pada hari Rabu yang lalu, dan sebelum itu kita juga sudah membahas karena bersamaan dengan Maulid, ya, bagaimana refleksi beliau atas Maulid Nabi, ya, bahwa Maulid Nabi ini ramai di mana-mana, tetapi justru, ya, umat Islam ini semakin jauh dari perintah, dari teladan, dari
mengikuti atau ittiba terhadap perilaku-perilaku dan juga sunnahnya Nabi. Ya, itu refleksi beliau. Nah sekarang yang ketiga ya, dari kitab ini, yaitu kita buka di halaman 32. Ya. Halaman 32. Ya. Man huwal aduwul awal lil islami al yaum. Siapa musuh pertama, musuh utamanya Islam hari ini? Siapa musuhnya sebenarnya? Apakah musuhnya itu Amerika? Apakah musuhnya itu komunis? Atau musuhnya itu liberal, sekuler, Cina? Siapa sebetulnya musuhnya Islam yang utama itu? Jawaban beliau di sini adalah, jadi ini makalah adalah makalah yang diambil dari kitab beliau. Jadi ini potongan sebetulnya, potongan dari dalam kitab. Ada kitab utuhnya yaitu Al-Islam wal Gharb, Islam dan Barat. Al-Islamu wal Gharbu itu kita lihat di catatan kakinya ya. Itu dari kitab Al-Islam wal Gharb halaman 99 ditulis di tahun 2007. Diskursus tentang Islam dan Barat itu memang sempat sangat ramai sekali di era 90-an dan awal tahun 2000 ya. Setelah Perang Dingin ya. Setelah selesainya Perang Dingin antara Amerika dengan Uni Soviet. Ketika Perang Dingin selesai, dulu Amerika punya musuh utama namanya Uni Soviet. Uni Soviet sudah runtuh. Kemudian para analis memperkirakan bahwa musuh berikutnya adalah Islam. Makanya kalian harusnya sebagai orang kampus pernah dengar atau harusnya sudah pernah membaca, yaitu buku yang sangat populer sekali, judulnya The Clash of Civilization. Benturan peradaban. Nanti kalau belum pernah baca, dicatat kapan waktunya dibaca buku itu, atau dibaca resensinya minimal ya. The Clash of Civilization. Ini karya tulisannya orang Amerika namanya Samuel Huntington. Dan buku yang kedua adalah The End of History, akhir daripada sejarah, karyanya Franciscus Fukuyama, sama-sama dari Amerika. Intinya buku itu menggambarkan bahwa musuh Barat berikutnya itu adalah Islam. Akan terjadi benturan peradaban antara Barat dengan Islam. Makanya kemudian terjadi beberapa perang yang melibatkan antara Barat dengan Islam. Nah, ini bagian dari era diskursus yang ramai pada tahun itu. Makanya beliau menulis kitab Al-Islam wal Gharbu, ya, Al-Islam dan Barat. Tapi meskipun beliau menulis kitab antara Islam dan Barat, di dalam buku itu salah satu makalahnya adalah ini, dan dalam makalah ini beliau menulis apa? Beliau mengatakan bahwa al-jahlu bil Islam huwa masdaru kulli adawatin lahu. Bahwa musuh utamanya justru adalah ketidaktahuan atau kebodohan. Sebetulnya, ya. Kebodohan. Kenapa begitu? Ini dalam kitab yang lain ada salah seorang ulama yang mengatakan begini. Ulama ini ulama dari Yaman. Namanya Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan, wa min syarri anwa'il ma'asi al-jahl. Seburuk-buruk maksiat itu adalah bodoh. Kebodohan itu adalah seburuk-buruk maksiat. Jadi jangan dianggap bodoh itu bukan maksiat. Kebodohan itu adalah maksiat. Bahkan oleh Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad dikatakan bahwa itu adalah seburuk-buruk maksiat. Riba itu dosa besar. Tapi riba itu mungkin melibatkan orang yang sangat terbatas. Mungkin merugikan 1 orang, 2 orang.
zina itu dosa besar dan seterusnya. Itu banyak dosa. Tapi kebodohan itu adalah maksiat yang paling buruk. Kenapa? Karena ketika kita bodoh, maka kita turut menimbulkan jatuhnya peradaban, jatuhnya umat. Dan ketika masyarakat itu bodoh, itu bisa membuat Islam itu berhenti, mati. Ketika nggak ada orang belajar lagi, nggak ada orang mau belajar lagi, otomatis gimana? Islam itu udah pasti hilang. Gitu. Makanya wa min syarri anwa'il ma'asi al-jahl. Itu dicatat ya. Wa min syarri anwa'il ma'asi al-jahl. Termasuk maksiat yang paling buruk itu adalah kebodohan. Ya. Karena tadi kebodohan itu maksiat yang berdampak tidak hanya bagi kita pribadi, tapi berdampak bagi komunitas, bagi negara, bagi peradaban manusia, dan bagi Islam itu sendiri. Kalau semua orang Islam ini bodoh, ya Islam ini udah hilang. Bagaimana tidak disebut sebagai maksiat yang paling buruk? Sementara orang bodoh itu tidak diharapkan taubatnya. Maksudnya begini, orang itu ngerti dia melakukan dosa karena apa? Kamu ngerti judi itu dosa. Kenapa bisa ngerti begitu? Karena ada ilmu. Nah orang bodoh, gimana mau tobat sementara dia nggak ngerti kalau yang dilakukannya itu adalah maksiat. Nggak diharap, maksudnya kemungkinan tobatnya kecil karena dia nggak ngerti. Koruptor itu misalnya orang bodoh, nggak akan berhenti korupsi ketika orang itu nggak ngerti bahwa korupsi itu hukumnya haram. Itu misalnya. Atau maksiat apapun. Bagaimana orang mau taubat sementara dia sendiri tidak ngerti bahwa itu adalah sesuatu yang harus ditobati. Ngerti bahwa itu harus ditobati itu kan karena ilmu. Nah, makanya orang bodoh ini mending ya, semending-mendingnya orang berilmu, tetap orang berilmu ketika maksiat, dia tahu jalan kembali. Dia tahu caranya bertaubat. Nah, orang bodoh nggak ngerti. Ya, itu. Makanya itu kenapa disebut sebagai seburuk-buruknya maksiat. Kita ini ngerti sholat wajib, bahwa ganggu orang itu hukumnya haram, mukul orang, ghibah orang hukumnya haram. Itu karena apa? Karena ada ilmu. Nah kalau kita nggak punya ilmu, maka kita nggak ngerti. Bisa jadi karena tidak ada ilmu, seseorang anak remaja yang sudah mimpi basah, dia tidak pernah mandi junub, tidak pernah mandi besar. Sehingga selama bertahun-tahun dia sholat, dia ngaji, baca Al-Quran dalam keadaan junub. Karena tidak adanya ilmu. Nah, itu hal-hal yang sepele. Kita bisa ngerti mana taat, mana maksiat itu karena ilmu. Jadi ilmu ini yang sangat penting sekali. Dan sebaliknya, kebodohan itu adalah hal yang sangat buruk sekali. Ya, makanya hadisnya sangat populer bahwa thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin muslimatin. Bahwa menuntut ilmu itu adalah fardhu ain. Ya. Dalam Al-Quran Al-Quran mengatakan ketika menegaskan pentingnya tauhid, la ilaha illallah, itu Allah mengawalinya dengan kata-kata fa'lam. Artinya berilmulah dulu, baru annahu la ilaha illallah. Percuma ngeklaim bertauhid, saya bertauhid, saya ahli tauhid, Aman Abdurrahman singa tauhid. Nah, orang nggak punya ilmu. Itu ilmunya belum ada. Padahal prasyarat untuk agar tauhidnya benar itu adalah harus dengan ilmu. Itu. Nabi dalam hadis mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Sebelum kita bicara, sebelum kita bertindak, yang harus didahulukan apa? Ilmu. Ya. Karena tadi tanpa ilmu ya beragama kita nggak akan sah.
saya pernah sampaikan kepada kalian ya bahwa Allah mengatakan innallaha la yu'badu bil jahli. Allah nggak mau disembah dengan kebodohan. Kenapa? Karena orang bodoh itu antara ibadah dan bukan ibadahnya nggak akan bisa dibedakan. Gitu. Contoh misalnya, orang sholat tanpa ilmu. Misalnya, saya pernah punya teman orang non-muslim. Saya sholat ke masjid, dia ikut masuk ke masjid. Ketika lihat orang sholat jamaah, dia ikut. Ngikutin gerakannya. Sah nggak sholatnya? Jelas tidak sah. Bukan hanya karena tidak iman, tapi juga nggak ada ilmunya. Apa bedanya orang sholat tanpa ilmu, tanpa niat itu dengan orang senam? Berdiri, ruku, sujud, tanpa ada niat ya. Apa bedanya dengan orang senam? Sama seperti orang tawaf di Ka'bah, lari-lari jalan, mengelilingi Ka'bah, itu tanpa ada ilmu, tanpa ada niat, apa bedanya dengan orang jogging biasa? Ya. Yang membedakan itu adalah ilmu. Karena ngerti ini niat, ini harus ada niatnya, makanya apa namanya? Tamyizul adah anil ibadah. Membedakan mana kebiasaan, mana ibadah itu ya dengan niat, dengan ilmu. Ya. Tanpa itu ya nggak ada bedanya dengan yang lain. Nah, seperti itu. Dan masih banyak nas-nas yang lain yang menekankan pentingnya ilmu, menekankan bahayanya kebodohan. Ya. Dalam Al-Quran bahkan Allah mengatakan mewanti-wanti wala takunanna minal jahilin. Ya. Wala takunanna minal jahilin. Itu apa namanya? Jangan sekali-kali wala takunanna itu menggunakan nunnya double dengan kalimat sigot taukid penekanan wala takunanna minal jahilin. Benar-benar jangan sampai kalian termasuk orang yang bodoh. Makanya salah satu hal yang kita tidak boleh berhenti itu adalah kita terus menambah ilmu. Karena kita semua ini bodoh. Kita semua ini ya masih bodoh maksudnya gitu. Ya, karena itu hal yang tidak boleh kita tinggalkan adalah sepanjang hayat kita harus terus menambah keilmuan kita. Jadi al-jahlu bil Islam huwa masdaru kulli adawatin lahu. Ketidaktahuan, kebodohan itu adalah sumber ya permusuhan terhadap Islam. Dan ini nanti di sini beliau mengatakan bahwa itu kebodohan itu baik yang muncul dari internal umat Islam sendiri maupun yang muncul dari eksternal. Orang itu kenapa orang luar Islam membenci Islam? Kenapa kira-kira? Karena ketidakpahaman, karena kesalahpahaman mereka tentang Islam. Itu. Misalnya ya paling jelas. Oh Islam itu banyak isu yang kemudian sangat menyudutkan Islam dan menjadi kesalahpahaman lah tentang Islam. Misalnya salah satu contoh misalnya bagaimana Islam memperlakukan perempuan. Islam ini dianggap sebagai agama yang mendiskriminasi perempuan. Patokannya apa? Misalnya patokannya karena kesalahpahaman ya. Kenapa perempuan aktivitasnya dibatasi? Misalnya nggak boleh sembarangan keluar harus menggunakan baju yang rapat, nggak boleh memakai wewangian, tidak boleh ya banyak hal lah. Dan ketika menikah di bawah kekuasaan laki-laki dan seterusnya, banyak kesalahpahaman misalnya tentang perempuan, tentang perbudakan misalnya, kok Islam kok mendukung perbudakan gitu, tentang banyak hal, termasuk tentang yang disebut dengan jihad, yang paling banyak, yang itu udah banyak yang nulis bahwa jihad itu adalah
salah satu konsep keislaman yang paling banyak disalahpahami. Jihad itu adalah salah satu yang konsep keislaman yang paling banyak disalahpahami. Jadi problem kita tuh itu. Ketidaktahuan, kebodohan, ketidakpahaman ini. Baik yang muncul di eksternal maupun di internal. Orang memandang Islam itu lihatnya misalnya Afghanistan, ya, lihat Taliban. Orang lihat Islam, melihatnya ISIS misalnya. Orang lihat Islam, melihatnya FPI misalnya. Akhirnya orang menjadi salah paham, mengira bahwa Islam itu ya itu. Apalagi mereka lah yang simbolnya itu lebih terlihat mewakili Islam. Kalau yang pakai celana jeans ini sekuler. Tapi FPI kan Islami, dia pakai jubah, pakai misalnya ya. Ini kan kesalahpahaman orang luar melihat itu. Dan banyak ayat-ayat yang lain. Banyak loh ayat-ayat yang lain. Sekarang ini di medsos, baik itu website maupun channel-channel YouTube dari kalangan Kristen-Kristen yang radikal, Kristen-Kristen yang provokatif itu banyak menyudutkan ajaran-ajaran Islam. Contoh misalnya tentang istilah atau terminologi kafir. Ini orang Islam ini nggak benar, menyebut orang di luar mereka itu kafir misalnya. Itu dan banyak isu-isu yang lain. Ya. Yang itu muncul karena ketidaktahuan, karena kesalahpahaman. Ya. Padahal kalau mereka ngerti Islam yang sebenarnya, fitrahnya manusia itu pasti akan cenderung menerima kebenaran. Ya. Bahwa mereka membenci Islam itu karena kebanyakan adalah karena ketidaktahuan mereka. Betapa banyak ya, mualaf di Barat yang awal masuk Islamnya adalah karena saking bencinya kepada Islam, ingin mencari kesalahan-kesalahan Islam, kemudian di tengah jalan mendapatkan hidayah. Betapa banyak dari mulai zaman Nabi sampai zaman sekarang. Karena ada kisah ya kalian mungkin masih ingat beberapa kisah. Ada salah seorang sastrawan Arab pada masa Nabi itu diperintahkan oleh kaum Quraisy untuk mencari kekurangannya Al-Quran. Dibacalah oleh dia Al-Quran itu. Kesimpulannya apa ketika disuruh nerangkan apa temuan kekurangan-kekurangan, celah-celahnya Al-Quran? Dia justru menyampaikan ketakjubannya. Apakah Al-Quran ini syair? Bukan. Apakah Al-Quran ini pantun? Bukan. Apakah Al-Quran ini puisi? Bukan. Ini adalah satu satu literatur yang sangat tinggi sekali, sastranya belum pernah ditemukan, ya, misalnya. Ya, banyaklah orang yang dapat hidayah karena bacaan Al-Quran. Umar bin Khattab itu dapat hidayah ketika dengarkan saudara perempuannya membaca Al-Quran. Siapa namanya? Yang ngejar Nabi pada saat hijrah, penunggang kuda yang sangat ahli sekali. Siapa namanya? Yang membunuh Nabi pada saat hijrah. Ngejar-ngejar Nabi. Bukan. Apa? Nah, dihafal jangan Naruto terus. Ya. Siapa nama-nama tokoh-tokoh sahabat sejarah. Ya. Jadi ada banyak yang seperti itu. Di masa sekarang ini ada banyak orientalis juga yang semacam ini. Maurice Bucaille misalnya. Kemudian ada orientalis-orientalis yang seperti Karen Armstrong,
Annie Mary Schemmel dan beberapa orang yang lain. Ya. Banyak yang dulu awalnya ingin mencari kekurangan Islam, malah akhirnya karena naluri manusia, fitrahnya manusia itu cenderung menerima kebenaran. Karena itu ketika membaca sendiri, menemukan sendiri, mereka bisa menerima kebenaran-kebenaran itu. Itu dari eksternal ya. Li'annal jahla bihi yabruzuhu fi madhari jumlatin minal quyud allati la mujibalaha. Wa bida'birin akhar yaj'aluhu yabdu fi a'yunil jahilina bihi wa ka'annahu majmu'atu sududin taqifu fi wajhil masalihi warruhubat. Orang bodoh, orang karena ketidaktahuannya menganggap bahwa Islam itu hanyalah penghalang-penghalang dari kesenangan-kesenangan. Itu. Idan faktsarun nasi jahlan bil Islam asyaduhum adawatan lahu. Semakin orang tidak ngerti tentang Islam, semakin dia besar kebenciannya terhadap Islam. Kaidahnya apa? Al-insanu aduwuma yajhal. Orang manusia itu pada dasarnya tidak atau membenci sesuatu yang tidak dia ketahui. Nah, tetapi warubaman tabaqa hadza ala katsiri minal muslimina anfusihim. Fal muslimul ladzi lam yakun lahu khiyarun fi intimaihi ila hadzal din illa ma yusawi khiyaruhu fil mirasil ladzi wasalahu duna qararin minhu min abaihi wa ajdadihi ay falam ya'lam min islami hadza illa annahu al-hadzul ladzi wasala ilaihi minal abai wal ajdad. Ya. Nah, kesalahpahaman itu tidak hanya muncul dari eksternal Islam, tapi juga di kalangan umat Islam sendiri. Beliau di sini menyinggung banyak orang Islam yang tidak suka dengan Islam karena dia memang hanya mendapatkan Islam ini sebagai warisan dari bapaknya, dari orang tuanya itu Islam. Tapi dia tidak benar-benar ngerti apa itu Islam. Agamanya agama warisan lah, kira-kira begitu. Hanya karena akhirnya ya pentingnya apa sih beragama ini? Untuk apa? Karena dia tidak ngerti tentang Islam kecuali hal yang diturunkan, diwariskan oleh dulu bapaknya Islam, gitu. Kakeknya Islam. Tapi dia sendiri nggak pernah belajar Islam. Sehingga dia menganggap bahwa kehadiran agama ini hanya mempersulit kehidupannya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Mau kerja disuruh sholat, padahal itu jam sibuk misalnya. Sehingga mengurangi produktivitas misalnya. Masa harus sholat sampai 5 waktu. Misalnya, contoh-contohnya seperti itu. Innal jahla bil Islam wal fursatul wahidatul lintiqasihi wal hujumi alaihi. Ketidaktahuan tentang Islam itu adalah salah satu hal yang berpeluang untuk melahirkan celah serangan terhadap Islam. Wa huwal manakhul wahid alladzi tustambatu fihi al-akadzib wa taqawulat al-batilah alal Islam. Jadi ketidaktahuan ini yang kemudian menjadi sebab atau menjadi satu ekosistem yang menyuburkan kebohongan-kebohongan dan fitnah atas Islam. Nah, di Islam itu misalnya boleh laki-laki menikah lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh menikah lebih dari satu, gitu, misalnya. Itu kan di Barat hal-hal seperti ini sensitif. Oh, di Islam ini laki-laki boleh memukul istrinya, misalnya. Dan seterusnya. Ya, sementara di Barat orang perempuan bisa pakai kutang sama celana dalam doang mau kemana-mana bisa, misalnya, gitu ya.
Padahal itu bukan parameter kemajuan. Kalau parameter kemajuan itu semakin telanjang, di Papua berarti sudah sangat maju. Ya. Kalau parameter kemajuan itu adalah kebebasan dalam berpakaian. Ya, atau misalnya tadi ya, Islam ini menyuruh membunuh semua orang yang di luar mereka yang disebut sebagai kafir misalnya. Padahal kan nggak begitu. Muhammad ini adalah apa namanya, penyuka anak-anak, pedofil, menikahi Aisyah di usia 7 tahun. Belum waktunya dinikahin, sudah dinikahin misalnya, oleh laki-laki yang berumur misalnya, contoh. Itu adalah hal-hal yang sensitif di sana. Banyak hal yang tidak benar yang berkembang tentang Islam di luar sana. Dan itu karena ketidaktahuan. Innalladzi yughri haula'il katibin al-muhtarifina bihadza tajil innama huwa jahlu aktsarul muslimina bihaqiqati islamihim. Dan yang membuat itu semakin subur adalah karena memang banyak orang Islam sendiri yang juga tidak ngerti tentang agamanya sendiri. Betapa banyak orang Islam sendiri tidak ngerti apa itu Islam. Sehingga ya udahlah, pokoknya Islam aja, di KTP Islam. Oh, yang lain-lain nggak mau tahu, misalnya. Dan karena kemudian di internal umat Islam sendiri macam-macam. Ada orang Islam yang Islamnya KTP tadi itu. Islamnya hanya KTP, sholat enggak. Dan itu jumlahnya besar. Saya pernah cerita hasil penelitian di Indonesia ini, seberapa banyak orang Islam itu yang melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat wajib ini yang ditanya. Dan ternyata jumlahnya berapa? Hanya 37%. Artinya tidak sampai separuh orang Islam sendiri yang melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Jadi begitu. Ya. Orang Islam sendiri banyak yang nggak ngerti apa itu agamanya ini sebenarnya seperti apa. Islam itu. Islamnya Islam KTP. Ada yang Islamnya ini Islam yang ya sesuka pikirannya dia. Pokoknya akal pikirannya menganggap ini baik, ya dilakukan. Menganggap ini nggak baik, ya ditinggal gitu. Ini yang cenderung yang liberal. Ya. Pokoknya sesuai dengan akal pikirannya sendiri saja. Ada yang Islamnya ini simbolik, yang penting kelihatan bajunya Islam. Ya sekarang orang Islam ini kan jarang yang berpikir substansi Islam itu apa. Berpikirnya tadi, ada yang penting itu celananya cingkrang, jenggotnya panjang. Itu kalau sudah begitu dianggap selesai. Islamnya sudah selesai sempurna. Sudah mengamalkan sunnah Nabi. Di mana-mana teriak, saya kelompok sunnah. Pengajian kami, pengajian sunnah. Ustadz kami, ustadz sunnah. Ternyata sunnah yang dimaksud itu cuman celana cingkrang sama jenggot. Padahal betapa banyak sunnah Nabi itu. Dan bukan itu sebenarnya sunnah Nabi itu. Itu karena tidak adanya ilmu. Itu. Apakah Nabi benar-benar nyuruh pakai celana cingkrang? Saya jamin tidak sama sekali tidak. Karena apa? Jangankan pakai celana cingkrang, riwayat Nabi memakai celana itu enggak ada. Riwayat Nabi pakai sirwal atau sarawil, pakai celana, enggak akan ditemukan di kitab hadis manapun. Nah sekarang orang-orang Salafi Wahabi ini mengatakan ini celana sunnah Nabi. Nah, celana sunnah Nabi dari mana? Sementara Nabi sendiri nggak pernah menyontohkan pakai celana.
mengatakan bahwa orang yang bajunya di bawah mata kaki masuk neraka. Sementara hadisnya jelas bahwa Nabi itu mengatakan ketika Abu Bakar menggunakan baju di bawah mata kaki, kata Nabi tidak apa-apa karena niatnya bukan sombong. Jadi yang dilarang itu adalah sombongnya. Dulu ketika orang ingin memamerkan kekayaannya, dia akan memakai baju yang besar. Trennya di masa lalu. Makanya raja-raja tuh bajunya gede-gede. Apa namanya ini? Kerahnya mesti besar. Apa? Topinya mesti besar. Bajunya mesti besar itu menunjukkan semakin besar baju itu menunjukkan keunggulan, kehebatan seseorang. Karena itu oleh Nabi dianggap sebagai bentuk kesombongan. Yang begitu dianggap sebagai bentuk kesombongan. Hari ini kan sudah jauh berbeda. Apakah ada orang menggunakan baju di bawah mata kaki hari ini niatnya sombong? Nggak ada. Bahkan dianggap deso kalau maksudnya kampungan. Orang bajunya kedodoran hari ini dianggap kampungan. Orang kok bajunya kebesaran tuh dianggap kampungan. Malah sekarang ini cenderung orang itu pakai baju yang slim fit, pas body, ganteng, misalnya. Jadi orang itu bukan pada bajunya sebenarnya, tapi pada niat hatinya. Ketika niatnya sombong, maka sebaliknya sebetulnya menggunakan celana cingkrang, merasa dirinya lebih baik daripada umat Islam yang lain, itu bagian dari kesombongan yang justru dikatakan oleh Nabi sebagai dosa besar tadi. Ya, ada yang begitu, nggak pernah mikir yang lain, bahwa baik sama tetangga, misalnya kepedulian sosial, kemudian tawadu, itu juga ibadah dan seterusnya nggak pernah dipikir. Yang penting kalau sudah celananya cingkrang, jenggotnya panjang, sudah Islam. Langsung dipanggil Ustadz. Nah, yang pesantren puluhan tahun, tapi jenggotnya nggak tumbuh-tumbuh, dianggap sebagai anak kecil. Anak kecil ngerti apa? Tuh. Yang penting jenggotnya sudah panjang, dianggap syekh, misalnya. Ya, kayak gitu. Jadi ini kesalahpahaman. Kebodohan orang-orang masyarakat kita sendiri. Ya. Kan kalau cari ilmu ini kan nggak gampang. Prosesnya puluhan tahun. Sementara kalau cuman pakai jubah, pakai celana cingkrang, semenit juga jadi. Cari gunting, celananya dipotong, sudah dipanggil ustadz. Ini kan salah kaprah. Ya. Sementara di sisi lain ada juga Islam yang penting benderanya. Gak usah sholat, gak usah zakat, gak usah haji, gak usah mikir yang lain-lain. Yang penting benderanya bendera tauhid. Yang penting memperjuangkan khilafah. Selama khilafah belum berdiri gak wajib sholat. Karena periodenya masih periode Mekah. Ada ajaran yang begini nih ada. Nabi dulu di Mekah nggak sholat. Sementara khilafah belum berdiri, maka sholat juga belum wajib. Ada ajaran-ajaran yang begitu. Ya. Jadi orang Islam sendiri macam-macam. Ya. Ada yang penting pokoknya Islam itu harus siap membunuh diri. Gitu. Siap mengorbankan nyawanya untuk agama. Ya itu penting, tetapi dalam jalur yang benar. Mengorbankan umur kita untuk belajar itu kan kita berjuang. Mengorbankan suatu hal yang paling berharga. Mungkin kita ini harusnya sudah bisa kerja, sudah berkarir, sudah macam-macam, tapi kita masih menginfakkan secara total waktu kita untuk thalabul ilmi. Itu namanya juga jihad, pengorbanan yang luar biasa. Jangan hanya dipikir kemudian jihad itu hanya siap mati. Gitu. Siap mati itu lebih gampang. Kata guru saya dulu, mati fisabilillah itu gampang. Yang tidak gampang itu adalah siap hidup fisabilillah, menghadapi berbagai masalah kehidupan. Siap hidup di jalan Allah itu lebih berat daripada siap mati jalan Allah. Kalau siap mati itu gampang, mati aja, selesai.
Orang hidup perjuangannya panjang. Nah, begitu ya. Dan masih banyak tipe-tipe, ada ya, Islam ini macam-macam lah ya. Umat sebenarnya kalau agama Islamnya ya satu, tapi umat ini macam-macam, tantangan-tantangan ya. Ada tadi orang Islam yang KTP nggak pernah sholat, nggak ngerti apa itu Islam. Ada yang pokoknya yang penting menurut pikirannya benar gitu. Gak usah sholat, yang penting berbuat baik. Ada yang begitu pikirannya. Ya, ada kan yang begitu, nggak usah sholat, yang penting sama orang baik. Gitu. Yang begitu ada. Ada yang penting tadi, celananya cingkrang sudah Islam. Gak usah yang lain-lain, gak usah. Pokoknya yang penting celana cingkrang sudah sunnah Nabi. Ada yang penting tadi, bendera HTI di mana-mana dikibarkan khilafah, udah itu perjuangan, gak usah sholat, gak usah cari nafkah buat anak dan seterusnya. Misalnya, ada yang penting siap mati. Ya. Padahal Islam ini agama yang mengajak kepada kehidupan sebetulnya. Tuh. Bagaimana tidak? Di saat-saat tertentu kita ini dibolehkan melanggar keharaman untuk menyambung kehidupan. Kita mau mati, hanya ada babi untuk dimakan. Di negara non-muslim misalnya, di negara mayoritas non-muslim. Nggak ada lagi makanan halal, hanya ada babi atau bangkai. Sesuatu yang asalnya haram secara agama menjadi boleh untuk menyambung kehidupan. Hanya punya air 1 botol, udah mau mati, udah apa namanya, udah mau nazak lah, udah mau mati. Ini harus untuk minum, wajib hukumnya daripada digunakan untuk wudhu. Minum dulu. Makanya al-insaniyah qabla tadayun. Islam ini mengajak pada kehidupan. Nah, gitu ya. Jadi tantangannya adalah kebodohan, ketidaktahuan baik di eksternal maupun di internal umat Islam sendiri. Dan ketika di Islam sendiri masih banyak yang begitu, ini adalah tantangan yang lebih berat. Makanya beliau mengatakan di sini, wa innahu la im'anun fi khata'in kabir an nud'ada iman ila kitabatir rudud ala kulli manqulin ala kulli mutaqawwilin alal Islam abisin bihaqaiqihi wa nususihi. Inna mulahaqatu haula'il abisin wa ma aktsaruhum birududi wa taqibat la tufidu syai'an. Madama aktsarul muslimina lam ya'rif la ya'rifuna min haqiqati islamihi illa mujarradun timaihim ilaihi. Kadang-kadang membalas atau memberikan jawaban-jawaban kesalahpahaman non-muslim terhadap Islam itu kadang-kadang terasa sebagai perbuatan yang sia-sia ketika orang Islam sendiri melakukan perbuatan yang bertolak belakang dari ajaran Islam. Kita mengatakan ajaran Islam itu cinta kedamaian. Sementara sebagian orang Islam sendiri suka mukulin orang. Suka geruduk. Konflik di mana-mana. Libya negara muslim konflik, Sudan negara muslim konflik. Kemudian apa namanya? Irak negara muslim konflik, Afghanistan negara muslim konflik, Yaman konflik, Suriah konflik misalnya. Mau ngomong apa? Masih mau ngaku Islam ini ajaran agama damai. Sementara di mana-mana orangnya perang, suka perang. Nah, mau ngomong Islam ini agamanya jujur. Sementara negara mayoritas muslim justru korupsinya paling tinggi. Indonesia mayoritas muslim, 90% muslim. Tapi menjadi negara yang korupsinya paling tinggi. Ya. Singapura negaranya nggak beragama. Tapi integritasnya, kejujurannya diakui oleh dunia. Cina negaranya nggak kenal agama. Komunis. Tapi bersih. Bersih lingkungannya, bersih pemerintahannya. Gitu. Nah di Indonesia muslim tapi ngurus apa-apa harus nyogok,
ya. Mau milih DPR harus tunggu serangan fajar, ya. Jadi bertolak belakang. Kita mau ngomong Islam ini baik, sementara kenyataan umat Muslimnya buruk. Itu. Kita mau mengatakan Islam peduli dengan masalah kenakalan remaja. Lah, banyak orang Islam pada pergaulan bebas, tetap minum, judi, yang judi orang Islam sendiri, udah pastilah. Nilai judi di Indonesia itu 1.500 triliun. Itu yang judi online. Apakah itu orang non-muslim? 90% di Indonesia orangnya Islam. Lari ke Kamboja, lari ke Thailand. Negara kita bangkrut ya karena judi. Ya. Jadi kadang-kadang repot ketika kita menyampaikan bantahan-bantahan kebenaran tentang Islam, tetapi perilaku umat Islam sendiri seperti itu. Ini PR ya. Itu di sini dicontohkan dzalika li anna ta'aqubal jarasim wal hasyarat allati tatasa'adu aw tamba'itsu min ahadil mustanqaati bitaqtili wahidatun isra ukhra la yumkinu an yufida syai'an wala an yukhaffifa min adrariha ma damal mustanqa'u mawjudan ala halihi. Itu kayak kita bunuh lalat, lalat keluar kita bunuh, lalat keluar kita bunuh, tetapi kubangan yang kotor itu, yang isinya bangkai dan seterusnya masih tetap ada. Jadi seharusnya walakin jafifil mustangqa. Maksudnya gini, yang tadi diibaratkan kubangan itu ya orang Islamnya sendiri. Kita mau ngomong Islam, mau bersihin kotoran, muncul lagi, muncul lagi. Jadi yang benar gimana? Ya di internal diperbaiki dulu. Kita perbaiki dulu di internal umat Islam ini, kita perbaiki dulu. Ya. Wa tahhiri turbah wal makan sumanzur kaifa yakhlul jawul muhit bihi min sa'iril aubiati wal jarasim. Ya. Jadi makanya salah satu tugas terberat kita hari ini itu ya pendidikan, dakwah, betulnya. Bukan perang, jangan cuma mikir itu. Ya. Jangan mikirin. Orang itu bisa menang bukan karena jumlahnya. Saya pernah sampaikan, umat Islam ini jumlahnya 2 miliar. Orang Yahudi seluruh dunia cuma 16 juta. Tapi apa artinya 2 miliar itu tanpa menguasai ilmu pengetahuan? Nggak ada artinya apa-apa. Kalau yang punya teknologi senjata itu orang Israel semua. Orang Yahudi semua. Yang kita pakai ini. WhatsApp yang punya orang Yahudi. Facebook yang punya orang Yahudi. Apalagi Instagram yang punya orang Yahudi. Itu namanya Mark Zuckerberg, orang Yahudi. Yang punya Meta Group. Meta ini Facebook, WhatsApp, Instagram. Apalagi? Yang tulis Instagram itu IG. Kalau di NTT mungkin namanya beda. Apa itu? Yang tulisannya teks tapi kayak gambar. Pokoknya ada beberapa lah, Pinterest atau apalagi itu di bawah Meta Group. Itu yang punya Mark Zuckerberg, ini orang Yahudi. Ada AI. Google itu juga orang Yahudi. Namanya Larry Page. Itu orang Yahudi. Menguasai yang bisa bikin chip, yang bisa bikin prosesor, dan seterusnya. Ya, kemudian teknologi persenjataannya yang bisa ngembangin nuklir. Jadi nggak bisa kalau hanya sekedar jumlah orang yang siap mati banyak, nggak akan cukup. Kalau mau membangkitkan peradaban Islam, dia harus dengan ilmu. Karena dalam sejarah kita yang disebut Golden Age-nya Islam itu di era Abbasiyah, itu adalah era di mana ketika ilmu pengetahuan dalam Islam itu menjadi panglima.
yang diutamakan itu adalah ilmu pengetahuan itu. Nah sekarang makanya kita ini kurang tepat hari ini di Indonesia. Karena anggaran pendidikan disedot, dikurangi, dipotong sangat banyak sekali. Anggaran pendidikannya dipotong, dilirikan ke MBG. MBG ini sudah ada kepanjangannya yang baru sekarang. Makanan beracun gratis. Di mana-mana anak-anak sekolah keracunan sudah ada yang meninggal dari program MBG ini yang hasil dari motong anggaran pendidikan, sementara gurunya gajinya hanya 300.000 sebulan. Cukup buat apa? 300.000 sebulan. Itu nggak di luar Jawa, nggak di Jawa sama saja. Gaji guru itu ya sangat kecil sekali. Itu menunjukkan bahwa penghargaannya kepada ilmu itu kecil. Nah, jadi seperti itu ya. Ya kita lakukan dari mulai diri kita pribadi, lingkungan terkecil kita, sampai nanti pada saat kita punya kesempatan untuk berkontribusi lebih besar. Tetapi yang paling pasti tadi ya, bahwa ilmu itu yang utama. Karena kebodohan lah ya, peradaban ini jatuh, dan karena kebodohan juga keberlangsungan Islam ini menjadi terancam. Karena kalau tidak ada orang punya ilmu, ya Islam ini bubar. Nah, seperti itu ya. Kesimpulan dari makalah yang beliau tulis yang sangat pendek sekali, tapi saya kira menyangkut jantung persoalannya, yaitu ya masalah ilmu pengetahuan ini, kebodohan, tantangan kebodohan ini. Ya. Ada banyaklah datanya sebenarnya kalau masalah ini. Misalnya Indonesia ini salah satu contoh. Indonesia ini adalah negara dengan literasi paling rendah, minat baca buku yang paling rendah, nomor 2 dari bawah di dunia. Dan itu kelihatan sebetulnya. Nanti kapan-kapan kalau kalian ke luar negeri, ke beberapa negara ya, terutama misalnya di Eropa ya, itu orang itu di kereta, sambil naik kereta kayak KRL atau MRT, itu baca buku. Atau nggak usah itulah, ke Bali, lihat bule-bule itu sambil berjemur, sambil baca buku. Orang Indonesia di masjid pegang HP itu. Bulenya kalau sambil santai, apalagi kerja, sambil santai pun baca buku. Ya. Orang Indonesia di kelas, perkuliahan, di masjid, lagi ngaji, pegang HP. Dan itu sekarang HP ini menjadi alat peperangan baru sebenarnya. Itu. Kenapa? Di negara seperti China yang punya TikTok, itu kalau kita buka, di China itu buka Google nggak bisa, buka Facebook nggak bisa, buka WhatsApp nggak bisa, televisi luar negeri nggak ada, hanya ada di TV-nya Cina, namanya CCTV. CCTV 1, CCTV 2, CCTV 3, gitu doang. Televisi dikontrol, media sosial dikontrol, padahal mereka yang punya itu. TikTok kan mereka yang punya. Di Indonesia orang, aduh kayak orang nggak waras kadang-kadang di pinggir-pinggir jalan joget-joget. Orang-orang tua 60 tahun ya, udah masih joget-joget karena keracunan TikTok. Sementara di negara asalnya sendiri, konten itu nggak ada. Itu. Jadi dulu pernah perang menggunakan narkoba. Mau merusak suatu masyarakat, di-drop narkoba, kokain, kayak gitu. Itu namanya perang candu. Kalian Google, perang candu itu dulu pernah terjadi, bagian dari strategi perangnya Inggris. Kalau mau merusak masyarakat nih, di-drop narkoba. Nanti rusak sendiri tuh masyarakatnya. Kalau udah dikasih narkoba, rusak sendiri tuh. Jadi kayak zombie, ya. Nggak jelas hidupnya. Narkoba, pornografi, ya. Dan banyak metode yang lain. Dan sekarang salah satu metode merusak suatu masyarakat itu ya dengan
media sosial yang itu di Indonesia menjadi sangat liar sekali. Tuh. Game juga bagian dari itu. Ya. Kita lihat bagaimana anak-anak kecil kehilangan, anak kecil, anak muda kehilangan produktivitasnya karena kecanduan game. Bahkan beberapa kasus kejadian orang sampai peredaran darahnya berhenti di depan layar PlayStation yang ada di sewaan-sewaan itu. Sampai peredaran darahnya berhenti karena nggak gerak, kecanduan game. Nah ini ya, ini kita harus ngerti bahwa karena itu di Belanda kemarin disahkan undang-undang tidak boleh pegang HP sebelum 17 tahun. Kalau tidak salah, itu bagian dari melindungi anak-anak. Nah, sekarang di Indonesia umur setahun aja udah lancar. 2 tahun anak-anak kecil itu orang tuanya mikirnya pokoknya nggak ganggu orang tuanya. Orang tuanya pegang HP juga, anak-anaknya bayi-bayi udah dipegangin HP. Sementara negara produsen HP-nya sendiri juga nggak seliberal itu. Gitu. Nah itu ya, jadi apa namanya itu bagian dari PR kita di masyarakat ya untuk apa namanya memperbaiki kualitas literasi, kualitas pendidikan, kualitas keilmuan yang ada di ya terutama pada diri kita dan juga lingkungan terkecil yang ada di sekitar kita nantinya ya. Karena itulah kunci utama ketika kita ingin berhasil, ingin apa namanya membangun kembali peradaban Islam itu dengan pendidikan, dengan ilmu. Itu saja saya kira untuk malam hari ini. Ada yang ingin disampaikan teman-teman atau ditanyakan? Ada atau enggak ada? Ya. Realitas di zaman sekarang banyak orang yang melaksanakan atau melakukan kejahatan dan sebagainya. Rata-rata orang-orang yang sudah mengerti, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, bahkan kayak misalkan melakukan korupsi, itu mereka-mereka orang yang pintar. Sementara orang-orang bodoh yang minim pengetahuannya itu sangat jarang melakukan kejahatan karena rasa takut. Makin bodoh orang itu semakin takut melakukan hal-hal atau kejahatan yang lebih besar. Ya, ya. Dan konteks zaman sekarang ini mungkin masih adalah yang minim tentang agama. Tapi mayoritas sebenarnya orang udah paham tentang minimal bahasa sholat segala macam. Ya. Bagaimana itu? Jadi kecerdasan itu atau kepintaran itu sebenarnya macam-macam. Kalau dalam bahasa, kalau di agama sih sebenarnya kalau misalnya dia ngerti kemudian dia melanggar itu namanya ilmunya nggak manfaat. Bahasa itu kan bahasa agama. Kalau bahasa psikologi sebetulnya kalau yang dicontohkan tadi korupsi itu sebenarnya penyakit mental. Korupsi itu penyakit mental kan orang bukan nggak ngerti gitu. Bukan tidak ngerti, dia tahu gitu. Sebenarnya korupsi itu nggak boleh gitu. Tapi dilakukan tuh ya karena penyakit mental. Kalau terus kecerdasan tuh kan macam-macam ya. Saya mungkin nggak hafal semua istilah-istilahnya ya. Ada kecerdasan kognitif, memang pengetahuannya bagus, tetapi kecerdasan yang lain dia tidak memenuhi di situ. Gitu. Ya kecerdasan
spiritualnya misalnya, atau eh, apa ya, kadang-kadang orang itu bodoh tetapi jujur tuh. Misalnya ada beberapa tipe kecerdasan, maksudnya ada beberapa tipe kecerdasan yang mungkin cerdas dalam satu bidang, orang tidak cerdas dalam bidang yang lain. Kalau ada banyak penjelasan sebetulnya. Misalnya gini juga ya. Kenapa banyak pelanggaran hukum agama dilakukan oleh tokoh agama? Dalam psikologi itu dikelar istilah moral licensing. Jadi ketika tokoh agama itu merasa dia sudah berbuat banyak hal untuk agama, boleh sesekali melanggar dalam perasaannya. Ini tidak hanya di Islam ya. Pendeta itu misalnya dia ceramah terus setiap hari, tapi pelecehan seksual itu paling banyak terjadi di gereja. Dilakukan oleh para biarawan yang tidak menikah terhadap biarawatinya atau terhadap jemaat gerejanya misalnya. Itu ada istilah yang namanya moral licensing, yang merasa sudah berkontribusi banyak, sesekali boleh melanggar. Misalnya gitu. Jadi apa namanya? Kadang-kadang dia misalnya pinter dalam hal politik misalnya, tapi kan nggak ngerti rambu-rambu keagamaan. Orang korupsi itu kan mesti pinter, kalau nggak pinter nggak bisa korupsi. Paling kalau nggak pinter tuh maksimal maling ayam, ya kan? Maksimal maling ayam kalau nggak pinter. Ya. Katanya di Indonesia ini kalau maling jangan tanggung-tanggung. Kalau malingnya hanya maling sepeda motor ya resikonya mati. Tapi kalau malingnya triliunan sih selamat. Nah, bisa jadi dia ngerti pinter dalam satu bidang, ya, tetapi dia nggak ngerti konsekuensi yang panjang. Tuh. Kan banyak, tetapi kan yang pasti begini, pelanggaran itu tentu ada, pengecualian-pengecualian. Tapi secara umum kan agama itu adalah benteng moral. Salah satu sumber inspirasi orang melakukan kebaikan, salah satu sumber utamanya kan agama. Ketika orang ngerti nilai-nilai keagamaan, itu menjadi sumber utama dia tidak melakukan kejahatan. Meskipun tadi tidak menjamin semua orang beragama itu kemudian meninggalkan kejahatan. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi ya. Yang pasti bisa jadi pintar dalam satu bidang, dia tidak ngerti dalam bidang yang lain, bahwa ini tidak baik dan seterusnya. Atau bisa jadi tadi ilmunya ini, kalau bahasa agama, ilmunya ini nggak bermanfaat. Betapa banyak orang-orang yang seperti ini ya dari zaman dulu lah. Iblis ini kan, misalnya iblis ini bukan orang bodoh kan, bukan makhluk yang bodoh. Dia sudah ngajarin malaikat selama puluhan tahun tentang tauhid. Dan dan banyak contoh-contoh yang lain yang terkait hal ini. Ya. Jadi ya ilmu itu modal kita menjadi baik, meskipun itu tidak menjamin semuanya pasti baik, gitu, seperti itu. Tapi kalau tanpa ilmu, ya bagaimana mau baik kalau tidak ngerti ilmunya, gitu. Seperti itu. Jadi intinya bagaimanapun ilmu tetap penting, itu. Meskipun tadi ilmu ini juga pada akhirnya tidak menjamin orang ini akan berbuat baik. Tapi jalan utama menjadi baik itu ya ilmu. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Kira itu saja ya untuk malam hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang
panduan pengenalan Islam kepada orang non Muslim, kepada orang di luar Islam lah ya, pada komunitas di luar Islam pada hari Rabu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.